Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dapat beribadah kembali walaupun di berbeda-beda tempat. Iya. Seluruh jemaat GPD Immanuel Pekanbaru pada pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing. Baik itu jemaat GPD Immanuel Jalan Setiabudi dan juga jemaat GPD Immanuel Jalan Adi Sucipto. Ya, kita mengetahui Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak negara melarang ataupun menghentikan aktivitas. Bahkan ritual ibadah di mana-mana diberhentikan. Bukan hanya gereja saja Bapak Ibu yang saya kasih, tetapi ada begitu banyak agama-agama lain juga, ya, saat-saat ini menghentikan aktivitas di dalam rumah ibadah. Hal-hal yang bersifat ritual diberhentikan sementara, ya, berdasarkan himbauan dari pemerintah di negara kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, kita sebagai gereja harus menghargai dan mentaati himbauan perintah tersebut. Kalau minggu lalu kita masih bisa dapat beribadah bersama-sama Bapak Ibu yang saya kasihi, sekarang kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Iya, karena memang sudah ada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkatan presiden, gubernur, sampai kepada wali kota. Ya. Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah-pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu ada 3 hal yang akan kita alami. Bahkan yang kita syukuri sekarang ini melalui kejadian-kejadian belakangan ini Bapak Ibu yang saya kasih. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita melihatnya, yang pertama kita akan mempunyai hubungan yang semakin intim secara personal kepada Tuhan. Iya. Sekarang ini Bapak Ibu yang saya kasih, ada begitu banyak orang-orang kuat berdoa, banyak berdoa. Iya, bukan hanya berdoa di kamar atau di rumah, tetapi ada yang berdoa di sosial media Bapak Ibu yang saya kasih. Iya, macam-macam orang. Ya, semakin banyak orang mengerti firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih, di sosial media sekarang banyak firman Tuhan yang di-share. Iya, itu semua Bapak Ibu supaya kita punya hubungan intim, ya, secara personal, pribadi kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, supaya kita semakin punya bonding Bapak Ibu, komunikasi yang intens dengan keluarga kita. Ya, mungkin ada di waktu-waktu yang belakang ada seorang bapak, ya, dia tidak mempunyai komunikasi yang dekat atau hubungan yang dekat kepada istri dan anak-anaknya karena lebih fokus berkarir ataupun bekerja, mengumpulkan pundi-pundi. Ya, seorang ibu lebih fokus mengurus anak-anaknya. Ya, karena anak-anaknya masih kecil-kecil, sehingga komunikasi dengan suaminya tidak intens. Ada seorang anak, dia asik dengan dunianya sendiri. Karena apa Bapak Ibu yang saya kasih? Orang tuanya lebih sibuk berkarir, lebih sibuk bekerja. Tetapi sekarang ini lewat himbauan aturan yang ada, kita dianjurkan tetap berada di rumah. Iya. Bahkan sekarang ini ada hashtag di rumah aja, iya. Jadi segala sesuatunya dilakukan di rumah Bapak Ibu yang saya kasihi. Tetapi walaupun seperti itu Bapak Ibu yang saya kasih, jangan sampai mengurangi produktivitas kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Jangan sampai mengurangi semangat kita, iya. Jangan menjadi kaum rebahan yang sepanjang hari rebahan saja, tetapi lakukan aktivitas yang mendatangkan berkat. Lakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin lebih memahami, membuka wawasan kita. Iya. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Ibu yang masih tetap bekerja, dari tempat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu yang saya kasihi,
supaya saudara tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena kita juga tidak mau kita kena virus wabah atau bahasanya firman Tuhan penyakit sampar yang hari-hari belakangan ini merajalela di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari, ya, untuk melihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Kitab Mazmur pasal yang ke-91, Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi saya tidak akan membacakan semua ayat itu Bapak Ibu yang saya kasih. Kita dapat belajar 3 hal dari peristiwa wabah yang terjadi hari-hari ini. Apa saja itu Bapak Ibu yang saya kasih? Yang pertama saya ingin tunjukkan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin Bapak Ibu. Walaupun ada begitu banyak orang berjatuhan di kiri kanan kita, semua menjadi lemah, tetapi firman Tuhan katakan itu tidak menimpa kita. Iya. Ayat yang ke-8 mengatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kira-kira enak ya Bapak Ibu ya yang saya kasihi ya. Ini janji firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Dikatakan di sekeliling kita nanti ribuan orang rebah, berlaksa-laksa rebah, semua menyerah, jatuh. Tetapi dikatakan firman Tuhan katakan itu tidak akan menimpa kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Pada pagi hari ini firman Tuhan katakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Iya. Bahasanya kalau menonton ini Bapak Ibu yang saya kasih, kita sebagai penonton kita melihat. Iya. Mungkin kita bisa ikut merasakan, tetapi itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui peristiwa yang terjadi sekarang ini dapat dipakai sebagai alat Tuhan untuk kita bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan atau tidak. Amin. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan menjadi penonton, melihat orang-orang fasik. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak akan mengalaminya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, ya, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, saya mengajak Bapak Ibu yang saya kasih, jangan sampai ketakutan kita membuat kita menjadi tawar hati. Ya. Sebab ketika kita memiliki ketakutan yang berlebihan dan terus menerus, maka iblis mulai menguasai kita, ya. Maka iblis mulai menguasai hidup kita, ya. Maka kita sama saja dengan orang-orang fasik dan tidak beriman, ya. Itu semua terjadi untuk menguji kita Bapak Ibu yang saya kasih. Ada perlindungan Tuhan bagi kita, ya. Bapak Ibu saudara, kita harus yakin melalui peristiwa ini ada proteksi dari Tuhan. Iya. Tanpa peristiwa ini Bapak Ibu yang saya kasih, kita tidak akan tahu arti menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Iya. Jangan juga kita hanya menjadi penonton dan tidak berbuat sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan berdoa. Amin Bapak Ibu. Ya. Minta pertolongan dari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Daud di dalam ayatnya yang lain dikatakan dia meminta belas kasihan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, memiliki keyakinan dan kualitas iman yang teguh. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Amin. Dia akan melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin sampaikan kepada kita semua, peristiwa ini dapat sebagai alat Tuhan untuk kita bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan atau tidak. Berbedanya di mana?
Apakah yang mengandalkan Tuhan tidak kena? Bukan begitu. No. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu yang saya kasih. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan menghadapi masalah sekarang ini seperti saat ini, dia tidak goyah. Dia tidak lemah. Dia tetap kuat. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan pesimis. Dia akan mulai menjadi jatuh. Seperti firman Tuhan di minggu yang lalu saya katakan Bapak Ibu, mulai mencari siapa yang salah. Oh, si ini yang salah. Lama-kelamaan Bapak Ibu yang saya kasih sudah tidak tahu lagi mencari siapa yang salah, mulai menyalahkan Tuhan. Dan ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, akan terlihat bahwa kita orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya. Yang kedua, melalui peristiwa ini kita dapat melihat apa yang telah Allah janjikan kepada kita pasti digenapinya. Amin. Iya. Di dalam ayat yang ke-9 Bapak Ibu yang saya kasih dikatakan, sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di dalam jalanmu. Ya. Bahkan kalau kita mundur ke ayat yang ke-6 dikatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya. Rasa takut mungkin boleh ada, ya. Tetapi jangan sampai berlebihan membuat kita acuh tak acuh. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, rasa takut membuat ibadah hari Minggu lalu menjadi semakin berkurang. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu yang saya kasih, Bapak Ibu harus yakin, rumah yang Bapak Ibu tempati pada saat ini sekarang diproteksi. Keluarga yang bersama-sama dengan Bapak Ibu sekarang ini diproteksi oleh Tuhan. Ya. Rasa takut boleh ada, tetapi jangan sampai berlebihan ataupun acuh tak acuh. Ya. Kemarin Bapak Ibu yang saya kasih, di gereja kita melakukan penyemprotan, ya, baik di GPDI Immanuel Setiabudi, baik di GPDI Immanuel Adi Sucipto, dilakukan penyemprotan cairan disinfektasi, ya itulah Bapak Ibu yang saya kasih. Saya kurang bisa mengatakan disinfektan, ya. Saya ulangi sekali lagi supaya tidak ketawa. Disinfektan, ya. Kemarin dilakukan penyemprotan Bapak Ibu yang saya kasih, ya. Dan itu semuanya untuk mensterilkan gereja. Tetapi apa daya, pemerintah mengatakan kita untuk tetap berada di rumah, Bapak Ibu yang saya kasih, ya. Rasa takut mungkin boleh ada, tetapi jangan berlebihan. Amin Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, ya. Yang ketiga, ada berkat dari hubungan kita sebagai umat dengan Tuhan, ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-14 Bapak Ibu, ya. Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bapak Ibu boleh menggarisbawahi firman Tuhan katakan aku, ya. Allah kita akan menyertai di dalam kesesakan kita. Amin Bapak Ibu, ya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin Bapak Ibu, ya. Di dalam peristiwa-peristiwa sekarang ini Bapak Ibu yang saya kasih, jika hati kita melekat dengan Tuhan, pemeliharaannya pasti datang tepat waktu. Amin, ya. Pemeliharaan Tuhan datang tepat waktu. Makanya ada lagu mengatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Ya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Perhatikan Bapak Ibu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ya. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi sekarang ini, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi karena Tuhan tahu ada waktu yang terbaik untuk Bapak Ibu, saudara dan saya. Ada orang yang kecewa, ada orang yang marah, ada orang yang putus asa. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, walaupun hal itu terjadi, banyak juga orang yang memahami firman Tuhan bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasih, Bapak Ibu ada di bagian mana? Bapak Ibu di bagian orang-orang kecewa yang selalu menyalahkan Tuhan, atau Bapak Ibu di bagian orang-orang yang mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Kalau saya Bapak Ibu yang saya kasih, doa saya ya, saudara dan saya, kita di bagian kelompok orang yang mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ya. Berseru kepada Tuhan. Ya. Daud Bapak Ibu yang saya kasih tidak menjadi orang yang luar biasa tiba-tiba, tetapi Daud itu diuji oleh Tuhan. Ya. Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa, bukan tiba-tiba. Ya. Daud dikatakan orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu yang saya kasih, Daud mendatangkan murka Allah ya, dengan membunuh Uria, suaminya Betseba. Akhirnya Allah murka Bapak Ibu yang saya kasihi. Lalu kemudian Allah katakan anak yang dikandung Betseba hasil dari Daud itu akan mati. Daud berseru-seru kepada Allah Bapak Ibu yang saya kasih. Daud berseru-seru kepada Allah. Tetapi bahkan dia sampai berguling-guling, dia tidur di tanah. Pembantu-pembantunya sudah mengajak Daud untuk bangun, tetapi ternyata anak itu mati. Dan ketika anak itu mati Bapak Ibu yang saya kasih, kemudian Daud bangun. Dia minta makan. Apa yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu yang saya kasih? Ya, Daud, ya, ketika ada pergumulan, ya, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika pergumulan itu selesai, yang diajarkan kepada kita Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita lihat sekarang ini, bahkan ada hal-hal yang sudah berlalu, itu terjadi. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita putus asa. Berseru kepada Tuhan itu perlu Bapak Ibu yang saya kasih, supaya Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita, supaya kita terus melekat di hatinya Tuhan. Nantikan kuasa pertolongan Tuhan. Di setiap ujung penderitaan pasti ada jalan keluar dari Allah. Amin Bapak Ibu. Di setiap penderitaan, baik itu ada Bapak Ibu yang memiliki permasalahan di dalam keluarga, baik itu permasalahan di dalam pekerjaan. Ya. Saya mendengar dari beberapa pemuda Bapak Ibu yang saya kasih, sekarang ada beberapa orang, banyak orang-orang juga yang sudah dirumahkan. Ya. Akhirnya apa? Wabah penyakit ini mengganggu perekonomian.
Akhirnya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Wabah ini mengganggu apa? Berkat. Ya. Mengganggu keluarga. Ya. Kalau kita lihat di sosial media Bapak Ibu yang saya kasih, ada seorang anak mengatakan dia mau pengen cepat-cepat lagi kembali ke sekolah, bersekolah belajar. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Orang tuanya, ibunya tidak cocok jadi guru katanya mereka Bapak Ibu. Karena apa? Ya banyak yang terjadi. Oleh sebab itu, ketika nanti wabah ini selesai, Bapak Ibu belajar bersyukur. Amin. Ketika hal-hal yang terjadi sekarang ini selesai, Bapak Ibu belajar bersyukur. Tetap kuat, bersandar kepada Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan kita Bapak Ibu yang saya kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini, walaupun kita tidak bersama-sama saat ini, walau pada pagi hari ini Bapak Ibu hanya bisa melihat saya dari layar smartphone Bapak Ibu, dari gadget Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, kita disatukan oleh Roh yang saling mengasihi. Ya, kita beribadah bersama-sama walaupun di berbeda tempat. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara dan saya, hati kita melekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi kecewa. Iya. Mulai menata hidup kita kembali. Tidak ada yang terlambat Bapak Ibu yang saya kasih. Siapa tahu hal-hal ini terjadi untuk mengingatkan kita. Iya. Siapa tahu hal-hal ini terjadi untuk menegur kita. Iya. Mungkin ada yang dulu malas untuk datang kepada Tuhan, sekarang ini semakin dekat kepada Tuhan. Mungkin di waktu yang lalu ada yang kurang rajin berdoa, tetapi sekarang ini waktu saudara dan saya, waktu Bapak Ibu untuk lebih giat lagi berdoa. Supaya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan itu adalah hati yang sangat-sangat dekat. Ya. Kalau dikatakan melekat kepada Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih, bahkan hati Tuhan melekat kepada kita, ya. Allah tahu apa yang menjadi kerinduan kita, dan kita mengetahui apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang saya kasih, ya. Kalau kita masih sering mengeluh, kalau kita masih sering berputus asa menghadapi setiap pergumulan, pencobaan yang ada, siapa tahu kita belum tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Siapa tahu kita belum tahu apa yang menjadi cara-cara Tuhan untuk memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu yang saya kasih, Bapak Ibu setelah ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu harus percaya, hal ini tidak akan terjadi sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi ini terjadi untuk mengingatkan kita kembali. Iya. Ini semua terjadi sebagai alat Tuhan untuk kita melihat perbedaan, ya. Supaya Tuhan dapat melihat, supaya saudara dan saya kita dapat melihat perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Bukan berarti orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih, tidak memiliki pergumulan, ya. Tidak memiliki tantangan, tetapi terlihat dari karakter mereka. Bagaimana mereka walaupun menghadapi pergumulan, mereka tetap kuat. Di dalam menghadapi pergumulan, mereka tetap taat kepada Tuhan. Di dalam menghadapi pergumulan, mereka tidak gentar. Ya. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, seorang tentara ketika dia berperang, dia tidak mengurusi persoalan-persoalan yang bukan tentang dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Seorang tentara akan fokus berperang. Dia tidak memusingkan persoalan-persoalan kehidupannya, penghidupannya dia tidak pusingkan. Fokusnya adalah supaya menang. Fokusnya menyenangkan hati komandannya. Siapa komandan kita Bapak Ibu? Komandan kita Tuhan Yesus. Berarti tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan
Walaupun dikatakan tidak boleh beribadah di gereja, tapi Bapak Ibu tetap beribadah di rumah seperti sekarang ini. Ya. Jadi terlihat Bapak Ibu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu bisa saling melayani. Iya. Siapa yang melayani puji-pujian tadi Bapak Ibu? Siapa yang melayani doa tadi? Siapa yang melayani untuk kesaksian tadi? Akhirnya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Lewat peristiwa ini kita belajar untuk lebih melayani lagi. Amin. Lewat peristiwa ini kita diajarkan untuk lebih siap lagi datang kepada Tuhan. Di waktu yang lalu Bapak Ibu yang saya kasih, saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, nanti ketika di sorga, kehidupan kita, tugas kita hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Jadi latih diri kita beribadah. Amin Bapak Ibu. Dimanapun. Latihlah diri kita memuji Tuhan. Latihlah diri kita menyembah Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, hati kita akan melekat kepada Tuhan. Hati Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena kita semua ya, bersama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang saya kasih, kita tidak bersama-sama di dalam kondisi fisik kita. Tetapi saya yakin dan percaya, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bersama-sama di dalam roh memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam roh kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Bukan hanya gereja kita saja Bapak Ibu yang saya kasih, tetapi ada begitu banyak gereja-gereja, rumah ibadah Kristen yang lainnya di luar sana juga akhirnya apa Bapak Ibu? Tidak dapat beribadah bersama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kecewa karena tidak bisa beribadah bersama-sama. Ya. Pada dasarnya Bapak Ibu yang saya kasih, hati kita sama-sama sedih. Hati kita sama-sama berat hati. Tetapi apapun yang dianjurkan kepada kita, itu untuk keselamatan kita. Tidak mungkin pemerintah tidak bijaksana. Pemerintah bijaksana menyampaikannya Bapak Ibu. Ya. Untuk melindungi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, mari pesan saya sebagai gembala Bapak Ibu yang saya kasih, tetap berdoa, tetap kuat. Hari-hari ini firman Tuhan katakan semakin jahat. Tetapi ingat, ada Yesus yang melindungi kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu saudara tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan, maka kehidupan kita melekat di hati Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih tidak akan saya panjangkan. Pada pagi hari ini, biarlah kita sama-sama melekat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kuat berdoa, kuat berseru kepada Tuhan, dan tetap jaga kesehatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Pada pagi hari ini sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk tetap melekat kepada Engkau Bapa di dalam sorga. Walaupun ada hal-hal yang terjadi hari-hari ini Tuhan, walaupun ada begitu banyak rintangan-rintangan yang terjadi di waktu-waktu yang belakangan ini Tuhan, baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk pekerjaan, baik itu untuk keluarga kami Bapa di dalam sorga. Oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus campur tangan. Kami tahu Tuhan Yesus hal ini terjadi untuk melihat kualitas iman kami Bapa di dalam sorga. Oleh sebab itu Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa berseru kepada Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami semua Tuhan. Malaikat Allah berpasukan memagari seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat GPD Immanuel Pekanbaru, baik yang ada di Jalan Setiabudi, begitupun juga yang ada di Adi Sucipto Tuhan. Semuanya dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami juga tadi sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami percaya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa di dalam sorga. Firman-Mu Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan kami, materaikan itu supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak-Mu Tuhan
yang sudah melayani di rumah masing-masing Tuhan, pakai semakin luar biasa dan berkati Bapa di dalam sorga. Persembahan juga Tuhan Yesus yang sudah kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus yang baik, balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati lewat usaha pekerjaan keluarga kami Tuhan Yesus, bahkan Engkau memberkati lewat pelayanan kami, bahkan anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Engkau juga Tuhan Yesus, memberkati, bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap seluruh sidang jemaat GPD Immanuel Setiabudi dan Adi Sucipto yang ada Tuhan, yang melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam sorga, Engkau yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami teringat dengan saudara-saudari kami yang belum mengambil bagian di dalam ibadah di rumah masing-masing. Ingatkan mereka Tuhan Yesus yang baik, supaya dapat menjalankan ibadah Tuhan, walaupun tidak bisa bersama-sama Tuhan Yesus di gereja di tempat ini Bapa di dalam sorga, tetapi nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus bagi kota kami Pekanbaru Bapa di dalam sorga. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang menyingkirkan segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit, segala virus apapun itu Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Engkau dapat menghancurkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga, terpujilah Tuhan Yesus kami yang baik. Inilah Tuhan yang menjadi doa permohonan dan ucapan syukur kami Bapa di dalam sorga pada pagi hari ini Tuhan. Kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menerima berkat-Mu. Haleluya. Anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini, besok, lusa sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan.